Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ala qaumin fasallama salasan. Rasul kalau untuk pertemuan perdana apalagi kepada satu kaum itu mengucapkan salamnya 3 kali. Dan saya ingin mencontoh Rasul dalam hal ini. Jadi bukan karena ngantuk atau karena slow respon, tetapi memang pengen mencontoh Rasul. Apa kabar semuanya? Oh, memang ada luar biasanya ya. Sip lah. Kumaha ada bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini bertambah semakin cerah dengan melihat senyum-senyum bahagia antum. Kemudian juga semakin menambah terang dengan terangnya silaturahim yang telah terjalin ini. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibunda Dewi Sartika, betul ya? Betul ya, Bu Dewi ya, kepada Bu Dewi Sartika yang ala husnul istidhafah, yang telah menyambut sangat baik sekali di bandara. Kemudian langsung disuguhin gulai pagi-pagi ya. Bukan gulai, sop lah pokoknya lah. Oke. Lampung tapi rasa Minang. Ya, alhamdulillah masih pagi bisa merasakan Lampung khas Minang. Kemudian setelah itu juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih kepada Ustadz Tri, yang ternyata beliau ini adalah teman seperjuangan ayah kami, ayah saya atau ayah mertua selama dulu waktu masa muda ya Ustadz ya. Lagi masa mudanya teman seperjuangan. Dan juga yang saya muliakan para sahabat sekalian, saya akan membagi langsung semua dengan kata-kata sahabatku. Sahabatku, ku itu bukan KU tapi QU, sahabatku dan sahabat Al-Quran. Bisa sahabatku, bisa sahabat Quran. Baiklah, ini saya pengen memperlihatkan sesuatu. Cuma sepertinya kita minta waktu sebentar. Insya Allah sambil menunggu saya ingin memperdengarkan, kami lah ya bukan saya, memperdengarkan tilawah Al-Quran. Oke. Dan alhamdulillah untuk kesini saya diperkenankan untuk didampingi oleh Dewan Musyrif Al-Quran, program tahfiz karantina, program hafal Al-Quran 6 bulan. Ustaz Azam dari Aceh, alumni karantina tahfiz ke-3, saat ini menjadi musyrif di karantina tahfiz ke-4, program 6 bulan. Kita akan mendengarkan beliau membacakan beberapa ayat atau ya halaman tayassar dari Al-Quran. Mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bacakan riwayat Abu Harith dari riwayat Kisani. Insyaallah kita akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah
قامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Kenapa boleh yang membaca? Karena saya lagi batuk. Dan di samping juga senang mendengar suara Ustaz Azam. Di samping juga misi beliau menemani kami ke sini adalah dalam rangka pertama memang SOP-nya ditemaninya sama yang sudah hafal. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk mengkasimkan seluruh Al-Quran, untuk pewarisan sanad Al-Quran. Riwayat Hafiz yang barusan memang di luar jangkauan beliau, yaitu riwayat Abul Haris dari Kisai. Apa itu Abul Haris? Inilah yang pengen saya perlihatkan. Cuma sepertinya belum siap kabelnya. Di mana Al-Quran yang sesungguhnya seperti apa sih? Terus Al-Quran yang biasa kita kenal tuh di mana posisinya? Kita ketika mendengar istilah Al-Quran, Al-Quran itu yang mana? Siapa atau siapa? Yang mana? Tergantung. Siapa apa siapa? Tergantung. Jadi antum ketika mengatakan siapa, yang benar siapa berarti? Berarti yang lain gimana? Nah, itulah Al-Quran, bahasanya Al-Quran. Jadi mungkin di sesi pertama ini
saya belum mau berbicara kepada fasalatul lisan atau agenda utama, tapi justru agenda yang super utama, yaitu memperkenalkan Al-Quran dalam aspek yang lebih kafah, yang lebih umum dan menyeluruh. Yang tadi dibacakan sama Akhina Azam, ini sebelum datang ini kayaknya sedikit ada waktu untuk memperkenalkan. Itu adalah riwayat Abul Haris dari Kisai, di mana dia kalau ada tak marbutoh sebelumnya fathah, dia akan menjadi imalah. La uqsimu biyaumil qiyamah, dan gak boleh al-qiyamah, salah untuk riwayat. Begitu pula kita baca riwayat Hafiz, gak boleh baca al-qiyamah, salah untuk riwayat Hafiz. Hafiz gak begitu, al-qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamih, ayahsabu nggak boleh, ayahsibu sih. Memang harus seperti itu. Dari mana nanti? Nanti ada di dalam kuncinya matan yang berkaitan tentang riwayat tersebut, matan qiraat sab'ah, yaitu matan Syatibi. Di sana ada 1173 bait berbicara tentang Al-Quran, tapi dalam kacamata 7 qiraat saja, 14 riwayat. Imam Syatibi beliau mengatakan wa fiha ta'nitsil wuqufi wa qablaha umalul kisai. Untuk hak ta'nis itu adalah tamar mutoh kalau bahasa kita ya. Itu ketika waqaf menjadi imalah sifat hak sebelumnya itu. Wailul likulli humazatin lumazih alladzi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutumi wa ma adrika mal hutumi narullahil muqadih allati tattali'u 'alal. Oh, udah keren tuh. Belum 5 menit dari orang udah bisa riwayat kisah ini. Ya, itu sedikit tentang qiraat. Kemudian ayahsabu, kenapa dibaca ayahsibu? Memang harus begitu. Wa yahsibu kasrusi mustaqbalan sama ridahu. Nanti dari ilmu qiraat itu, ini mohon maaf nih, ini ngomong apa ini enggak jelas. Enggak apa-apa. Sok terapi dulu untuk awalannya. Untuk awalan sok terapi dulu sekira tentang Al-Qur'an sambil nunggu kabel nyambung. Yahsibu kasrusi ini, kalimat yahsibu sisinnya itu dikasrohin. Maksudnya yahsabu sinnya dikasrohkan jadi yahsibu. Siapa? Mustaqbalan. Mim itu rumus untuk Ibnu Zakwan. Sama rumus untuk Ibnu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr. Sama ridho ro rumus untuk Kisai. Tadi yang dibaca adalah Kisai, membaca yahsibu dan memang harus yahsibu. Oke, itu sekilas. Kalau kita sedikit berjalan, nah, saya dari Lampung ini pengen pergi ke Bandung. Udah tahu jelas tujuannya kan? Maka ketika kita sampai ke Bandung, maka kita telah sampai tujuan. Apakah kita sudah nyampe ke ujung pulau Indonesia? Belum. Tapi kita berada di Indonesia? Iya. Tapi nyampe ke ujung Indonesia enggak? Enggak. Kenapa kita katakan enggak? Karena kita sudah tahu ujungnya di mana. Pulau Sabang misalkan di sebelah sini. Pulau Merauke. Merauke sebelah sini, Sabang sebelah situ misalnya. Karena kita sudah tahu bayangannya di mana. Tapi kalau saat ini ketika kita katakan Al-Quran, apa yang antum ketahui tentang Al-Quran? Si fulan hafal Al-Quran, beneran hafal Al-Quran, atau hafalan sebagian kecil dari Al-Quran saja. Nanti kita lihat. Oke. Sebelah sini sudah ada muncul. Sebelumnya mohon maaf, kemarin selama 10 hari kita ada karantina. Banyak keluar suara. Jadi mungkin sekarang pas kebagian tumbangnya. Tapi insya Allah gak masalah, karena ada beliau yang siap nanti menjadi Zam, baca Zam. Tinggal baca. Mau request apa insya Allah tinggal baca. Ini di sini ada gambaran tentang bagaimana Al-Quran terjaga. Al-Quran terjaga itu dengan hanya dua metode saja.
Metode yang pertama adalah metode Al-Quran terjaga secara Quranan, secara bacaan. Bagaimana bacanya? Yahsabu. Bagaimana bacanya? Yahsibu. Gimana bacanya? La uqsimu biyaumil qiyamah. Gimana? Qiyamah. Nah, bacanya. Gimana bacanya? Anta, enggak boleh anta si. Manja si. Anda si. Gimana ucapinnya? Untuk huruf H. Gimana shin? Ash, ish, ush, sif, ash. Enggak boleh. Apalagi misalkan ada as untuk sin, enggak boleh. As untuk sin. Oke, sip. Bunyi riwayatan Qur'anan. Dikatakan Qur'an karena dia itu adalah masdar dari qira'a yang qra'u Qur'anan. Bacaan. Penjagaan yang kedua adalah dengan kitabatan. Makanya dikatakan juga Al-Qur'an adalah sebagai Alkitab. Karena dia tertulis. Ini yang nulis siapa yang nulis? Yang nulis siapa? Allah yang nulis. Seriusan? Karena kita akan memperkenalkan beberapa istilah ya sambil daurah. Soalnya 3 hari ini agak panjang nih. Tapi kayaknya ini saya agak sumpek di sini. Gimana kira-kira caranya supaya agak bisa manuvernya agak enak bebas? Tapi ini tes. Ingin memperkenalkan beberapa istilah yang akan nanti mungkin antum sering dengar di daurah ini. Istilah yang pertama adalah suara gaib. Apa suara gaib? Suara gaib itu adalah di buku tajwid itu ada, nggak bakal langsung nemuin. Suara gaib itu adalah kalau ada suara tapi nggak ketahuan siapa orangnya, itu suara gaib. Contoh misalkan, cerita apa kita? Al-Quran ditulis secara tulisan, kita tulis siapa? Nah, itu suara gaib. Sahabat, siapa tadi bilang sahabat? Kita kan nggak tahu siapa. Tapi kalau misalkan cung dulu, siapa? Sahabat. Itu suara hakiki, ada orangnya. Itu istilah pertama. Itu nanti antum akan sering mendengar itu. Ini kita memperkenalkan beberapa istilah dulu. Yang yang sekarang yang sesuai dengan sekarang aja. Karena nanti mungkin antum akan sering mendengar istilah-istilah yang nggak akan antum temukan di buku tajwid manapun. Berikutnya adalah angin gaib. Kan? Anda udah kenal ini siapa ini Wimanti ini. Karena ya orang kalau ini sudah paham dia. Angin gaib itu apa? Kalau misalkan lagi daurah, ada angin spon yang membuat dia menghilang. Ruhnya sedikit menghilang. Makanya dikatakan angin gaib. Jasadnya ada memang, tapi ruhnya ke kamar mandi misalkan, atau ruhnya kemana? Udah. Kemudian istilah berikutnya adalah ini yang paling berat. Tergantung. Apa ini tergantung? Tergantung ini adalah suatu kalimat yang diucapkan oleh seseorang yang memiliki pandangan yang lebih luas. Contoh, 1 tambah 1. Kan? Ketika antum bilang 2, karena antum hanya berpikir ini ada 1 tambah 1 dijumlah jadi berapa? 2. Tapi kalau misalkan ada 1 laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki, 1 perempuan, bergabung setelah 1 tahun jadi setelah 10 tahun jadi Nah, 10 dikurangi 1 itu kan sederhana, contoh sederhana aja. Misalkan sekarang gini, sederhana lagi ya. Kita akan mendengarkan surat Al-Fatihah. Doa Ustaz Putra, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
kita akan mendengarkan surat Al-Ikhlas dari siapa? Istiqomah. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hatur nuhun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya masih memimpikan sesuatu hal yang saat ini masih langka. Ketika diminta, tolong bacakan Al-Quran surah Al-Fatihah, orang langsung akan memegang mic dan langsung membacakan Al-Fatihah. Tapi saya masih memimpikan sesuatu hal yang masih masih sangat jarang sekali. Dia sebelum membacakan itu dia akan bertanya dulu, riwayat apa Ustaz? Tolong bacakan Al-Fatihah. Tergantung. Bacakan Al-Ikhlas, mau riwayat apa? Karena itu tadi sesuatu hal yang wajar ketika ini ada tekoni. Tekoni ini kan hanya mengeluarkan isi apa yang terkandung di situ. Ketika kita membayangkan teko ini isinya teh, tiba-tiba pas yang dikeluarkan adalah air emas yang sudah dilelehkan. Kan sesuatu hal yang yang di luar bayangan sebelumnya. Misalkan tolong baca Al-Fatihah dengan riwayat apa Ustaz? Wah, sih. Dia nanya kayak gitu, mengutarakan kayak gitu aja udah ketahuan dia itu siapa. Nah. Tolong baca Al-Ikhlas dengan riwayat apa Ustaz? Ya, sip lah, waras. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sip, Hamzah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cek sekarang baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu untuk Yaqub, tapi dari qiraat Asyraf Kubro. Selanjutnya mulai tempat bisa. Nah, itu sesuatu hal masih jarang sekali. Nah. Ini dia. Saya ingin memperkenalkan ini dulu. Di sana masih belum nyala ya. Oke. Ini saya ini sedikit gambar tentang Al-Qur'an. Yang mana mungkin Al-Qur'an itu tidak jaraknya itu tidak sependek yang kita bayangkan. Ketika kita membacakan dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas dengan bacaan yang biasa kita baca, ini bacaan riwayat apa? Katakanlah riwayat A lah ya. Riwayat A. Maka ketahuilah sesungguhnya itu masih ada 19 riwayat lagi yang masih menanti untuk dijemput. Dia juga lagi menunggu pasangannya. Cuman seolah-olah dia tidak pernah diperkenalkan. Makanya itulah saya ada di sini, dibantu juga dengan beberapa orang yang sudah mengenal manhaj ini, bahwasanya Al-Quran itu kita pengen mengenal Indonesia. Maka ketahuilah Indonesia itu ujungnya di sana dan bukan di misalkan Lampung, berarti ke sana, berarti ke arah utara. Berarti ujung-ujungnya Indonesia itu bukan di Palembang, agak ke atas kan ya? Bukan di Palembang. Karena Palembang mah hanya kilometer kesekian saja. Oke. Kita sedikit kasih gambaran. Ini ada garis jalan. Nah. Ini adalah titik finish. Ini adalah start. Ketika kita ketahui Al-Quran itu di sini, maka kita perlu tahu dulu atau minimal kita sudah pernah sampai dulu. Misalkan ini adalah daratan. Setelah daratan ini adalah udah masuk ke laut. Maka kalau kita sudah sampai ke sini dan kita tahu setelah di sini adalah laut, maka kita sudah tahu ujungnya daratan adalah di sini. Tetapi kalau kita belum pernah ke sini, maka kita belum pernah tahu ujungnya sampai di mana kan? Dan ketika kita diperkenalkan sama orang misalkan jarak itu cuma sampai sini aja, maka kita seolah-olah berada hanya di seputar ini aja. Selesai sini balik lagi ke sini, selesai balik lagi. Sampai ada orang yang memperkenalkan, jarak daratan itu bukan cuma sampai sini, terus. Tapi dia sampai sini aja. Ya udah sampai sini. Sampai di sini balik lagi ke sini, balik lagi dan terus berputar aja di situ. Sampai dia akan memperkenalkan benar-benar
mentok daratan itu. Nah, saat itu dia perkenalkan daratan itu berujungnya di situ. Paham nggak ilustrasi itu? Oke. Nah, sekarang awalnya adalah ketika kami atau saya pribadi selesai menghafalkan Al-Quran ini. Al-Quran versi dulu ya. Al-Quran pertama kali selesai itu tahun 2006. Selesai mensetorkannya di waktu duha. Saat itu perasaan bahagia tentunya menyelimuti. Kemudian sujud syukur, sholat duha. Setelah itu setorkan, setelah setoran pokoknya senang sekali saat itu. Dan di tahun yang sama wisuda itu adalah selesai di wisuda. Setelah itu belum saat itu mengenal Al-Quran yang sesungguhnya, karena saat itu hanya mengenal Al-Quran yang istilahnya tersandarkan. Maksudnya apa tersandarkan? Al-Quran itu atau istilah itu ada dua hal di dalam Al-Quran. Ketika seseorang membaca, qari'ah membaca, itu ada benar aja, tapi ada benar dan tersambungkan atau tersandarkan. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika Anda membaca benar, iya benar itu. Sederhananya, kita ambil ilustrasi. Coba perhatikan bunyi berikut ini ya. Perhatikan bunyi berikut ini. Ada? Sekali lagi. Dari mana suaranya? Gak ada suara kayak itu. Udah mulai kenal sekarang kan? Dari mana suaranya? Itu tadi suara barusan, kelihatan kan? Ini dari mana suaranya? Cung. Sip. Pertemuan antara dua benda. Pertemuan antara dua benda. Kita akan lihat apakah semuanya sepakat di sini satu suara, pertemuan antara dua benda, atau tiga orang yang berbeda, tiga pendapat yang berbeda. Orang kedua, nyari sama sini. Kok ini aja dari tadi? Ya. Menyempurnakan dua benda tersebut adalah spidol dengan papan yang akhirnya disambungkan oleh pengeras suara. Panjang ya. Intinya sumbernya dari spidol yang dipukulkan ke papan. Oke sih, spidol yang dipukulin ke papan. Orang ketiga. Tadi dulu jalur tengah. Ashabul yamin, ashabul shimal, as-sabiqun. Tapi ini semuanya baik. Mana jalur tengah? Ada 1 sampai 5. Kalau tidak ada berarti ke sini. Dari mana sumbernya? Dari sound system. Oke. Kita pertanggungjawabkan satu persatu ya. Antum tadi apa? Pertemuan antara dua benda. Tadi gitu bunyinya? Berarti teorinya hanya benar saja. Pertemuan dua benda benar. Tepat enggak? Enggak. Orang kedua apa tadi? Spidol yang diketukin ke papan. Tadi gitu bunyinya? Enggak juga. Tapi benar spidol. Benar, tapi enggak tepat. Orang ketiga? Sound system. Mana sound system? Coba lihat. Ujung spidol ini, kata-kata ini nanti itu menjadi domir. Domir yang mengisyaratkan sesuatu. Sama kayak Rasul bersabda, Ana wa kahfilul yatim fil jannati hakadha. Seperti ini. Nah, kalau Rasul ngangkat tanda seperti ini, maka semua orang itu paham maksudnya apa. Tapi kalau misalkan ana wa kahfilul yatim, aku dan penanggung anak yatim di surga itu nanti adalah seperti ini, tapi nggak ada yang ditunjuk, maka itu nggak bisa dipahami. Nah, ini maksudnya adalah domir yang mengganti kepada sebuah jumlah atau sebuah isyarat. Oke. Ujung spidol ini ketemu dengan besi itu. Ini dan itu akan menjawab semuanya.
Kalau disederhanakan nanti ini akan masuk ke dalam bab huruf. Bagaimana huruf sempurna? Makanya nggak asing kalau seandainya orang ngucapin sin aja macam-macam. Ada S S S S S S S susah hese. Oke. S S S susah. Ada ta ada ta ada ta. Itu dari mana itu sumbernya? Artinya kita masih ngomongin di sini. Benar aja dan tersambungkan. Dan ini nanti tidak akan bisa lepas daripada huruf. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu terlalu luas. Kita berbicara satu gini lah. Al-Qur'an itu terdiri dari berapa surat? Oke, 114 surat. Berapa juz? Tergantung. Berapa surat? 114 surat. Berapa juz? Sekarang antum akan bilang 30 juz. Tetapi setelah 5 atau 10 menit ke depan, atau setelah selesai daurah ini, kita akan lihat apakah antum masih mengatakan 30 juz dan harus 30 juz. Sampai kita sedikit ajak jalan-jalan dulu. Terus katakanlah Al-Quran itu 114 surat. Bisa nggak antum menyempurnakan membaca dari awal sampai akhir surat tersebut tetapi minus surat Al-Kafirun? Seseorang telah menyempurnakan Al-Quran tetapi tanpa dia baca atau hafalkan surat Al-Kafirun. Bisa nggak? Bisa? Halo, ada orang ini? Atau masih shock apa gimana nih? Suara saya nggak ini sekarang. Jadi gimana? Bisa nggak menyempurnakan satu Al-Quran itu tetapi dia nggak mau baca Al-Kafirun? Tapi soal gaib itu sayangnya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak bisa. Oke. Berarti kalau gitu nggak bisa seseorang menyempurnakan satu Al-Quran melainkan dia harus membaca seluruh surat demi suratnya. Oke. Bisa nggak seseorang membaca surat Al-Ikhlas tetapi dia nggak mau baca ayat ketiga? Nggak bisa. Berarti nggak bisa seseorang menyempurnakan satu surat melainkan dia harus menyempurnakan setiap ayat. Bisa nggak seseorang membaca ayat pertama surat Al-Ikhlas tapi dia nggak mau membaca kalimat pertama atau kalimat kedua? Bisa? Nggak bisa. Berarti seseorang harus kalau mau dikatakan menyempurnakan satu surat, maka dia harus menyempurnakan ayat per ayatnya. Menyempurnakan satu ayat, menyempurnakan seluruh kalimat-kalimatnya. Sekarang bisa nggak seseorang mengucapin satu kalimat misalkan huwa? Oke, walaupun dia huruf ya, tapi maksud di sini adalah satu kalam. Bisa nggak tanpa satu huruf H? Nggak bisa. Kenapa huruf itu dikatakan huruf? Karena huruf itu dalam bahasa kamusnya adalah dia al-harfu huwa torfu syai, ujung sesuatu. Udah. Kenapa dikatakan huruf? Karena dia adalah yang paling ujung. Udah. Artinya kita tidak akan pernah bisa menyempurnakan satu Al-Quran tanpa menyempurnakan tanpa menyempurnakan surat per suratnya. Sebagaimana kita juga tidak bisa menyempurnakan satu surat tanpa menyempurnakan seluruh ayatnya. Dan kita nggak bisa menyempurnakan satu ayat tanpa menyempurnakan seluruh kalimat. Nggak bisa satu kalimat tanpa menyempurnakan setiap huruf. Maka huruf itu adalah istilahnya jiwa atau yang paling dasarnya. Dan ini akan menjadi istilahnya yang paling menjadi targetan utama kita, huruf. Tahsin Al-Quran, kita kepakaian kata tahsin Al-Quran supaya lebih familiar di Indonesia. Tetapi di sini lebih kepada bagaimana huruf kita benar, kemudian setelah itu tersambungkan. Ini ada satu huruf, tolong ucapkan huruf apa ini? Bunyikan. Apa nih? Apa nih? Gimana mengucapinnya? Oke. Apa nih? Lihat. Apa ini? Yang kedua, gimana? Apa nih? Shin. Gimana? Shin itu? Ash. Nah, itulah keren apa? Kalau ash itu gini kan, Bang. Nah. Itu ash. Apa ini? Huruf. Iya, huruf apa ini? Huruf shin. Gimana bunyinya? Kayaknya udah ada beberapa yang paham. Artinya, antum tolong cari bunyi mana yang bakalan ada di semua bentuk dia.
dia fathah ada, dia kasrah ada, dia dhamma ada, dia sukun ada, dia tasydid ada. Kira-kira bunyi apa? Sip, bunyi sukun. Nah, kita ketika ngucapin sukun ini gimana? Bener gak? Bener sih, memang kayak gitu. Tersambungan, nah nanti dulu. Itu dia. Yang akan menjadi tantangan kita. Udah. Karena kalau seandainya kita runutkan kepada ayat di surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Terus nazala bihi ruhul amin. Terus halo, ada orang? Ala qalbika litakuna minal munzirin. Terus terakhir bilisanin arabiyyin mubin. Ini teh dari mana kok bisa muncul? Oh ini. Jadi bagaimana kita mengucapkan Al-Quran lisan Arab yang fasih? Pertanyaannya yang seperti apa lisan Arab yang fasih itu? Nah, pindah sedikit. Berarti ini udah pegang ya, suara gaib, angin gaib, tergantung huruf benar aja atau benar tersambungkan. Start dari mana, finish dari mana. Terus apa ini, bedakan antara teori apa ini sama gimana bunyi prakteknya gimana. Berikutnya, tadi kita lagi ngomongin apa terakhir? Hah? Bukan. Tadi sebelum dibalik. Lisan Arabi. Balik lagi. Oke, sambil jalan. Huruf. Bagaimana supaya huruf itu benar dan tersambungkan? Maka di sini ada istilah riwayat atau praktek. Dan ada namanya diroyat. Apa itu? Teori. Nah, inilah perbedaan yang sangat mendasar antara kedua hal ini. Al-Quran itu dengan dua-duanya ada, dengan riwayat dan juga dengan diroyat. Hanya saja riwayat itu dia tidak bisa diciptakan. Kenapa? Karena dia hanya bisa diwariskan. Sekali lagi, riwayat bagaimana mengucapkan huruf shin, zai, shad. Tadi misalkan bunyi ismam, ya ada campur nama wawunya. Qila nggak boleh dibaca qila tapi qila. Dia tulisannya memang ya, tetapi di sana ada bunyi wawunya, namanya ismam alia bil waw. Mencampurkan bunyi ya dengan bunyi waw. Ada lagi nanti ismam shad tercampur zai. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk riwayat tertentu di dalam Al-Qur'an. Oke. Tapi teori diciptakan. Ya. Riwayat itu dia atau teori dulu lah ya. Karena tingkatan riwayat itu dia di atas riwayat. Ganti aja, biar enggak pusing. Ini pindahkan ke bawah. Riwayat, teori. Oke, teori. Gimana ngucapin ini? Gimana metodenya? Nah, itu diciptakan. Gimana nun ketemu nun ketemu dal itu gimana? Teorinya? Oh, itu si lidahnya diginiin. Oh, posisinya di sana sini. Itu diciptakan. Oke. Makanya dalam dalam diroyat ini dia bisa berinovasi. Dia bisa berkembang dia. Tapi riwayat dia nggak bisa diciptakan. Kenapa? Karena dia hanya bisa diwariskan. Tsumma awrasnal kitaba alladzina asqafayna min ibadina. Gimana dari sisi panjang pendeknya aja? Tsumma kadar guna seperti apa? Kepanjangan sedikit aja kena, pendekkan sedikit kena. Sa, bagaimana menjadi sa? Mandat sedikit, mandat itu apa?
tersendat ya. Tersendat dikit aja rusak, atau terlalu mengalir juga rusak. Oke. Kemudian apa? Lam misalkan alki 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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Nanti juga ada istilah baru yaitu dor dan si. Si, oke. Dor kena. Nah, ini istilah baru lagi nih. Di buku tadi nggak bakal ada. Jadi antum kalau misalkan mau meng-ATM ini bisa, tapi ini nggak pernah bisa. Sehebat apapun kita ada di sini, tetapi kita nggak punya ini, paham gimana istilahnya ya? Benar saja, ya benar, tapi nggak tersandarkan. Gimana kalau nggak tersandarkan sih? Nggak ada ruhnya. Oke. Inilah yang menjadi alasan para ulama terdahulu dia rela menempuh jalur jarak perjalanan, perjuangan, pengorbanan harta, benda segala macam bermil-mil hanya untuk bagaimana hurufnya supaya dapat ditashih, bagaimana supaya dia dapat mendengar hadis, bagaimana supaya dia dapat ditashih Al-Qur'annya. Gimana kita kalau misalkan ada yang pernah mendengar siapa Imam Ibnu Al-Jazari? Orang ketika beliau sedang menunaikan ibadah haji sedang berada di daerah di Hijaz, kemudian datang utusan itu mengatakan bahwasanya di Madinah Bursoh namanya ada sekelompok orang yang sangat ingin sekali, mereka laisa lahum amalun fid dunya, mereka tidak mempunyai cita-cita tertinggi di dalam dunia mereka melainkan untuk illa an yaqra'u alayka, melainkan supaya bisa membaca sama engkau, kemudian kau tashih bacaan tersebut sampai benar, sampai khatam, sampai tersambungkan. Oke, apa yang saya coba ini saat itu? Tapi masalahnya adalah walakin tamna'hum qillatudzatil yadi. Tapi mereka masalah faktor ongkos, mereka nggak punya biaya, hanya punya cita-cita saja. Saat itu Al-Jazari, baik selesaikan aku haji, biar aku anal ilaihim, aku akan pergi ke mereka. Ini salah satu masyru' atau landasan ketika mengajar itu nggak mesti harus orang yang datang ke rumah. Bisa juga bertemu di salah satu tempat tertentu atau di madrasah, sama seperti kita saat ini. Tapi memang tetap tingkatan tertinggi dalam bertalaki itu adalah datang. Kenapa? Karena dia tidaklah dikatakan murid sampai dia mempunyai identitas utama dari murid tersebut, yaitu aroda yuridu, menginginkan sesuatu. Seorang murid dikatakan juga thalib. Kenapa? Karena dia tolaba yatlubu, meminta. Artinya ilmu itu tidak akan dapat tanpa diminta. Kemudian ilmu juga itu tidak akan mengalir sempurna tanpa diminta juga, atau tanpa diinginkan. Dan insya Allah di sini semua, saya yakin antum sudah berada di sini, tandanya sudah memang menginginkan. Kemudian setelah itu antum semua, karena di sini mungkin ada yang ingin ikut ya, tetapi tidak meminta untuk ilmu. Di sini saya nggak yakin semuanya ingin meminta. Contohnya si adik-adik ini, dia ingin datang sini, mau minta ilmu nanti dulu. Artinya kalau misalkan kita mau tajdid lagi, di sini antum sebagai apa posisi? Ingin saja atau ingin dan meminta? Karena nanti kalau misalkan kurang salah satu itu nanti akan kurang juga hasilnya. Contoh nanti biasanya akan yang sangat mudah teridentifikasi itu adalah ketika nanti ada sesi di mana seperti lelang huruf istilahnya. Apa tuh lelang huruf? Nah, ini lelang bahasanya sih. Misalkan nanti kita kasih jatah setiap ini, misalkan nanti kita buat kelompok misalkan karena 3 hari agak cukup panjang. Misalkan kita kasih kelompok ini untuk mengucapkan huruf A, nggak dapat dia, maka kita ulang. Siapa yang dapat? Siapa yang lebih duluan dapat? Maka saat itu dialah yang akan dapat tashihannya. Dan di sini bukan posisinya adalah saya harus benar dan nggak boleh salah. Ini kalau nggak ditutup takut kering, tapi kalau ditutup susah bukanya. Sip lah. Teori ngacung ya, apa bahasa kitanya? Ya ngacung kan? Paham lah ya. Bukan saya harus benar dan gak boleh salah. Ini bukan saya harus benar dan gak boleh salah. Kenapa? Karena di sini semua salah nikmat. Oke, benar dahsyat. Sama-sama ujungnya T, AT. Nah.
set dikoreksi, nikmat, karena kita jadi tahu apa namanya benar dikatakan sip, oke, dahsyat. Dan ini nanti mungkin juga terjadi perbedaan juga nih nanti. Nah, di sini mau ngucapin tanya ya, misalkan begini, jadi tak itu gimana ucapinnya? 1 at, 2 at, 3 at, 3 at, 4 at, 1, 2, 3, 4. Tergantung. Makanya antum bilang 1, 2, 4, 1. Tapi nanti kalau misalkan sudah apa namanya kita pelajari sedikit ilmu riwayatnya, semua akan terbayang. Oh, yang ini 1. Oh, ternyata nggak ada satu pun di situ. Semuanya kebayang beneran. 2 tambah 3 itu 7, 9, 11. Nah, tergantung. Sok bilang tergantung siapa? Nggak ada satu pun dari situ. Kenapa? Karena kita sudah punya bayangannya. Oke. Sip. Ini tentang sedikit pengenalan-pengenalan. Karena bagian ini biasanya bagian yang paling penting yang orang nggak disadari, yaitu apa namanya muqaddimah atau pembuka istilah-istilah nanti. Kalau kita melihat di tengah jalan nanti akan ada ya istilahnya apa namanya terkena arus zaman misalkan, kenapa? Kena godaan gaib, apalagi itu kan gangguan gaib, angin gaib beda ngantuk dia. Misalkan dia karena gimana saya belum nyuci gimana? Itu karena mungkin dia belum terlalu mengenal istilahnya esensi dari ini. Dan pertemuan kita yang 3 hari, saya merasa ini adalah pertemuan yang sangat mahal sekali. Sehingga sayang walaupun 1 detik berlalu tanpa kita mendapatkan apa-apa. Oke, tadi sampai mana tadi? Riwayat itu adalah teori sehingga dia bisa diciptakan. Namun riwayat dia adalah praktek, dia hanya bisa diwariskan. Berikutnya dalam praktek ini teorinya adalah bukan saya harus benar dan gak boleh salah, tetapi gimana supaya saya ditunjuk. Tapi gimana supaya saya dipersilahkan aja, persilahkan baca. Dah. Sip. Nah, ini sedikit perkenalan. Sekarang kita sedikit mengenal di sini ya. Ini nomor 1 itu atau ini piramida secara keseluruhan. Ini saya dapatkan atau istilahnya berdasarkan hasil ternyata belajar Al-Quran selama ini adalah dari sini startnya, di sini ujungnya. Kita kan berarti kalau pintu Al-Quran ada ujungnya, ujung dari satu pintu lain masih banyak kali terbuka. Ini baru dari sisi ilmu tahsin Al-Quran saja. Dari ilmu bagaimana Al-Quran terwariskan sama kita. Belum dari sisi ilmu tafsirnya belum masuk, fikihnya nggak ada, balaghahnya nggak ada. Ini hanya bagaimana Al-Quran terjaga. Kenapa alaihu? Kenapa nggak alaihi sih? Itu bukan kenapa, tetapi bagaimana supaya dijaga tetap alaihu. Kenapa di sini banyak yahsibu sih? Kenapa bukan yahsabu? Bukan itu bahasan kita. Bahasan kita adalah gimana supaya dijaga alaihi dan nggak boleh alaihu. Yang alaihu nggak boleh alaihi. Itu dia. Paham nggak maksudnya? Dan bukan nanti maknanya gimana? Kenapa nggak maliki aja sih? Kenapa maliki yaumiddin? Bukan itu. Bahasan kita adalah bagaimana ketika ada baca sampai kepada kita riwayat maliki, maka kita jaga bunyi tersebut tetap maliki. Bagaimana bunyi shin? Kenapa kayak gini sih? Kenapa bibir nggak boleh kena sentuh? Misalkan nyingsap misalkan. Bukan itu kenapa, tetapi tersampaikannya kepada kita begini bunyinya, maka saat itu adalah kita hanya mewariskan kembali. Nanti terjadi perbedaan gimana? Nanti akan ada sikap tersendiri untuk menyikapi perbedaan. Oke. Nah, pertama ini adalah tahsin Al-Quran huruf dulu. Huruf benar, setelah itu tersandarkan minimal 1 jalur riwayat. Karena nanti Al-Quran itu adalah 1000 jalur Al-Quran, jalur thariqah. Minimal ini kita 1 jalur dulu, 1 jalur sanad Al-Quran sampai ke Rasul. Kemudian setelah di sini naikin ke atas. Ini cuma huruf doang, nggak mungkin kita utak-utakan. Misalkan tadi utak-utakan apa? Paham kan? Utak-utakan itu ya di situ-situ aja gitu. Ini kan ada garis nih. Di sini kita selesai ke sini, balik lagi ke sini, ini balik lagi. Ini garis itu masih panjang ke sini. Setelah dari proses huruf itu dapat, baru berikutnya adalah bagaimana supaya inti dari wahyu itu kita bisa bacakan dari awal sampai akhir.
Fatihah, Al-Baqarah baca sampai selesai An-Nas, sampai turun syahadahnya. Si fulan telah membacakan Al-Qur'an kama unzil, sebagaimana Al-Qur'an diturunkan. Dan apa namanya? Aku bersaksi bahwasanya aku ini maksudnya si pemberi ijazah ya, enggak mesti harus saya. Aku bersaksi di sini bahwasanya si fulan telah membacakan Al-Qur'an dari awal sampai akhir sebagaimana aku pun dulu diajarkan bacanya dari guruku A, guru A dari guru B, B dari C sampai ke sahabat sampai ke Rasul. Sampai turun syahadahnya. Dah. Kemudian nanti ada syahadah. Ini istilah baru nih. Nanti ada namanya syahadah. Nanti ada namanya ijazah. Dan terakhir ada namanya sanad. Kita pernah mendengar istilah sanad? Dia bukan ijazah. Kita pernah mendengar ijazah, dia bukan syahadah. Karena mereka semuanya tiga hal yang berbeda namun saling menguatkan. Syahadah dari kata syahida yashhadu, kesaksian. Kesaksian bahwasanya si fulan telah membacakan dari awal sampai akhir huruf. Oke? Si fulan telah membacakan dari awal alif sampai huruf ya sama aku. Udah, itulah kesaksian. Berikutnya ijazah, dan dia telah benar semuanya, dan dia telah benar melainkan dua huruf yang aib, dan dia telah benar semuanya melainkan tiga huruf yang aib, dan dia telah benar semuanya melainkan satu huruf yang masih aib. Itu namanya ijazah. Dari kata ajaza yujizu, membolehkan. Syahadah itu adalah kesaksian saja. Kalau ijazah itu adalah membolehkan, artinya dia sudah mencapai derajat tertentu sehingga dia diperkenankan untuk memberikan ijazah berikutnya ke yang di bawahnya dia. Syahadah nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum dapat izin atau ijazah tersebut. Tapi ijazah dia sudah bisa mewariskan kembali. Sekali lagi, riwayat itu dia hanya diwariskan. Oke, tapi nggak bisa dia mewariskan sesuatu sedangkan dia sendiri masih ada aib. Oke. Terakhir sanad. Sanad ini adalah apa bukti otentiknya. Kalau itu dari Rasul, kalau itu dari Ibnu Jazari, kalau itu dari Imam Al-Jamzuri dan seterusnya. Buktinya apa? Ini namanya rantai penghubung. Misalkan dan itu bisa dalam satu lembar yang sama. Si fulan telah membacakan Al-Qur'an dari awal sampai akhir kepada aku, kemudian aku uji dia dengan hukum-hukum yang berkaitan tentang Al-Qur'an, kemudian dia mendapat predikat nilai mumtaz misalkan. Kemudian setelah itu dia meminta aku untuk mewariskan kepadanya ijazah beserta sanad. Maka aku wariskan sanad tersebut. Nah, sebagaimana aku pun mendapatkan sanad ini dari guruku A, guru A dari B, C, D. Nah, yang guru A, B, C, D itulah namanya sanad. Sip. Itu tiga istilah ini. Ini ditafsir Al-Qur'an, baca dari awal sampai akhir, sip, selesai. Setelah itu Al-Qur'an belum selesai, itu baru sampai sini aja. Lanjutin lagi, Al-Qur'an itu dijaga. Al-Qur'an itu dijaga. Apa bahasa Arabnya dijaga? Hafadho yahfadhu. Hafadho yahfadhu. Cuma entah di zaman kapan, mungkin di zaman di zaman Prabu Siliwangi atau di zaman Sultan Raden Inten misalkan, huruf zo itu berubah menjadi lam. Sip, sholat zuhur jadi lam. Mohon maaf, zahir batin. Jadi lahir batin. Sejak kapan? Raja itu zalim sekali. Lalim, pernah dengar istilah lalim? Apalagi hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an, udah gitu dirubah lagi hafal Al-Qur'an. Udah gitu haknya dihadzaf lagi, dihapus jadi apal Al-Qur'an. Kamu hafal Al-Qur'an? Sip. Ya udah, itu selama itu bukan Al-Qur'an, bebaslah. Mau fitnah kayak mau fitnah kayak, mau fanta kayak mau fanta, beli fanta, bukan fanta, panta. Udah. Nah, dia Al-Qur'an itu dijaga. Sekarang gini, saya akan membacakan satu ayat. Tolong antum cari di mana kesalahannya. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Di
Gimana soalnya? Tergantung ya Robi. Seriusan tergantung. Mana ya? Untungnya suara gaib. Kadang suara gaib itu dia namanya mengenakan. Oke. Di mana salahnya tadi? Jadi tergantung itu hanya diucapkan untuk sesuatu hal yang masih abstrak. Tetapi nggak ada untuk sesuatu hal yang udah pasti. Kenapa? Karena kalau misalkan udah pasti, dia masih mengatakan itu tandanya dia masih syak, ragu-ragu. Nah, sedangkan Al-Quran la raiba fihi, Al-Quran tidak boleh ada keraguan di sana, bahaya nanti. Oke. Tapi kalau misalkan bacakan surat Al-Ikhlas, tergantung ya sob baca, tergantung apalah serantum. Oke. Tapi nanti kalau sudah diperkenalkan semuanya beneran asli dan ya memang terasa sekali. Apalagi nanti mungkin kita akan coba kalau ada waktu. Saya pun entah waktunya sampai kapan di dalam daurah ini sampai jam berapa. Kita akan minimal kita tidak bisa membaca Al-Quran dalam bentuk yang diturunkan seluruhnya dari awal sampai akhir. Minimal Al-Fatihah kita tahu bacaan ujung Al-Fatihah itu di mana. Ujung Al-Fatihah. Tapi walau dhalin. Nah, gimana? Nah, itu nanti. Makanya dia nanti minimal kalaupun kita tidak tidak bisa dari awal sampai akhir kita kuasai, minimal ada satu lah bisa kita tahu walaupun belum kita kuasai. Nah. Dan nanti antum akan terasa betapa pentingnya istilah tergantung itu. Baca Al-Quran tergantung. Sip, masih di nomor 3 tahfidz Al-Quran. Tapi sekarang lain cerita kalau misalkan saya akan membaca, antum tolong cari ya di mana kesalahannya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuna muslimin. Di mana kesalahannya? Oh, mantap sih. Keren. Ketahuan antum adalah penjaga Al-Quran, tapi surat itu aja. Karena kalau misalnya kita buka lagi surat yang lain, masih bisa juga surat yang lain masih. Artinya tidak ada satu titik pun di dalam Al-Quran melainkan dia sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka saat itulah dia dikatakan dia adalah seorang penjaga Al-Quran. Misalkan ambil contoh lain lagi, Ustaz Zam, tolong request antum mau surat apa? Baca satu ayat tapi antum salahkan. Maksudnya disalahkan, entah beda titik, beda harokat, entah ini cari. Nanti ketahuan di sini siapa penjaga Al-Quran dan siapa yang penjaga Al-Quran. Cari. Yang mana aja? Pakai mic-nya. Itu ada mic antum, pakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Sip, itu keren banget itu, dahsyat. Cari salahnya di mana? Hah? Tadi Azam itu lagi membacakan Al-Quran tapi dengan riwayat Waras. Memang harus begitu. Tapi satu kesalahannya adalah ketika Azam membacakan ula. Kenapa? Karena Waras nggak boleh baca ula, tapi ula. Antara A dan E itu Dah. Walal akhiratu khairul laka minalula. Jadi dia si sukunnya itu dikasih harokat hamzah. Hamzahnya apa? Al-u. Hamzahnya apa harokatnya? Doma. Maka si doma itu harokatnya dibedakan dengan sukun. Jadinya alu-la. Oke. Antum tinggi amat tadi soalnya jangan itu lah Sam. Oke, misalkan kita ambil contoh sih. Wa yadra'u 'anha al-'adzaba an tashhada 'alaihim. Cari. Nah, main pada dia sekarang. Wa yadra'u 'anha al-'adzaba an tashhada 'alaihim.
Jadi benar-benar Al-Quran itu bukan cuma di 1 dan 2, tapi naik lagi dia. Bagaimana Al-Quran itu dijaga? Karena Al-Quran terjaga pasti, tapi antum menjadi penjaga pilihan. Sekali lagi, Al-Quran terjaga pasti, tetapi antum menjadi bagian dari tim penjaga Al-Quran pilihan. Oke. Karena itu tadi benar-benar sesuatu hakikat yang nggak bisa kita pungkiri. Wa yadra'u 'anhal 'adzab. Enggak boleh dipanjangin. Dah. Sip. Tapi 1, 2, 3 ini masih berputar di wilayah riwayat Hafiz. Apa itu Hafiz? Nah, ini agak jauh makalahnya. Ya. Sampai jam 11.30. Sampai jam 11.30. Masih lama lah. Beneran sampai jam 11.30? Sip. Di sini zuhur jam berapa? Jumat. Iya, maksudnya Jumat kan di waktu zuhur. Jumat itu harinya. Jam berapa? Zuhur itu nama waktu, muntasif an-nahar. Waktunya kapan? Jam berapa? 12. Sip, nanti mungkin kita selesai jam 11 maksimal selesai. Ini kan jam betul ya? Jam 11 insya Allah selesai. Tolong lihat ke sini. Ada berapa ini? Di sini ada juga ya? Alhamdulillah sudah muncul. Yang kita baca yang kita biasa baca itu adalah nomor 5, yaitu bacaan riwayat orang-orang Kufah. Di mana itu nanti akan nyambung kepada mushaf yang dibawa ke sana sama seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah Abdullah bin Mas'ud itu generasi berikutnya yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, di mana tulisan mushafnya masih gambarannya adalah seperti ini. Oke, tulisannya botak gundul, nggak ada satupun rambut. Upin Ipin masih mending, ada satu rambut. Nanti kemudian setelah itu di-upgrade mushaf tersebut menjadi seperti ini, ada titik-titik warna merah. Apa itu? Nah, nanti insya Allah di waktunya. Sampai mushaf tersebut itu perkembangannya seperti yang ada di hadapan antum semua. Yang biasa kita baca itu adalah yang ini, riwayat Hafiz dari Imam Asim, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari tiga orang, ada Zir bin Hubaish, Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Zir bin Hubaish, sama Sa'ad bin Ilyas Asy-Syaibani. Mereka dari 5 orang sahabat. Ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Salim. Sama Utsman, Ali, Zaid, Mas'ud, sama Ubay bin Ka'ab. Oke. Nah, itu mereka dari siapa? Dari Rasul. Yang tadi dibaca sama Ha'ama sama Azam itu adalah yang ini nih, Hamzah, Kisai, Abul Haris. Nah, dari 1 sampai 10 ini ternyata ilmunya, kita balik lagi ke sini. Di nomor 4. Nomor 4. Qiraat sab'ah dan qiraat salasah. Zam tolong ambilin buku tas. Siapa yang pengen tahu bacaan Al-Qur'an tetapi dengan riwayat 1 sampai 7, oke, bacaan atau qiraat 1 sampai 7, oke, maka ilmunya ada di sini. Matan Syatibi. Tapi ini lebih tepatnya dinamakan matan Hirzul Amani, karena matan Syatibi itu adalah nama imamnya, Imam Syatibi, Al-Qasim bin Firwa Syatibi. Oke, setelah itu yang sisanya mana? Yang tiganya 8, 9, 10 itu ada di matan Jazariyah level 2. Matan Jazariyah, kita mengenal matan Jazariyah yang mana? Matan Jazariyah itu luas sekali. Saya pernah ditanya, matan Jazariyah berapa baitnya? Tergantung matan Jazariyah yang mana dulu. Matan Jazariyah yang yaqulu roji afiru bisami'o, itu mah matan Jazariyah, matan muqaddimah namanya, permulaan saja, hanya untuk level dasar, 107 bait, qafun wa zayin fil adad, 107 bait. Ini adalah matan yang menyempurnakan ilmu qiraat Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu ada 10 qiraat. Nah, 8, 9, 10 di sini ilmunya.
241 bait. Dan ini kita kembali lagi ke sini. Terus yang terakhir nomor 5 apa? Nomor 5 itu adalah puncaknya, di mana inilah yang menjadikan posisi Imam Ibnul Jazari, dia menjadi imamnya para imam Al-Qur'an dari masanya hingga kini, bahkan seolah-olah menutup cahaya-cahaya bintang-bintang yang sebelumnya sudah beredar dengan munculnya bulan purnama. Oke. Itulah posisi Ibnul Jazari. Kenapa? Di zaman beliaulah Al-Qur'an itu terakhir disepakati atau dikukuhkan jalur-jalur Al-Qur'an yang sahih itu. Ada berapa? Kita lihat perkataan Ibnu Jazari. Bisnaini fisnaini wa illa arba' fahiya zuha alfi tariqin tajma. Di dalam kitab ini dia kitab. Ini matan Jazariyah juga nih. Kenapa dikatakan matan Jazariyah? Karena yang bikinnya adalah Imam Ibnu Al-Jazari. Oke. Cuman ini matan level tertinggi, yaitu matan Thayyibah An-Nashr. Oke. Nah, setiap qiraat itu nanti akan dibekali oleh 2 riwayatnya, dan setiap riwayat nanti dibekali 2 thariqah jalur. Setelah ini apa ini ya nih? Karena saya misinya adalah memperkenalkan, bukan memungkinkan, tapi memperkenalkan. Yang penting tahu aja. Cerita apa tadi? Sip. Satu, dua, tiga. Misalkan 3 imam lah ya. Ini nanti ada imam. Ini satu qiraat itu nanti dia ada 2 riwayat. Yang satu riwayat itu nanti dia ada 2 thariqah besar. Nanti setiap thariqah ini nanti ada thariqah lagi kecil, di bawahnya itu lagi jalur-jalur. Kalau dikumpulkan semua jalur-jalur ini ada fahiya zuha alfi, berapa alfi? 1000. Alfi tariqin tajma, ada 1000 jalur. Dan itu di mana ilmunya? Nomor 5. Itulah yang membedakan nomor 5 sama nomor 4. Kalau nomor 4 dia hanya 1 jalur saja. 1 sampai 7 qiraat. Zam, tolong dioperatorin. 1 sampai 7 itu hanya 1 jalur saja. Di sana ada nabi. Kita baca pakai riwayat waros. Nah, 1 aja nyampe udah. Di sana ada nabi. Kita baca pakai riwayat qaulun. Nah, sampai. Tapi kalau misalkan yang nomor 5, di sana ada nabi, kita baca pakai waros. Waros di tengahnya nanti ada jalur A, jalur B, jalur C, ada 50 jalur. Misalkan hafaz ada jalur A, B, C, ada 46 jalur baru sampai ke nabi. Itulah yang membedakan ini nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, 7 tambah 3 berapa? 10. Itu dinamakan karena dia cuma 1 jalur saja. Qiraat asyarah sughra. Jumlah baitnya totalnya hanya 1173 ditambah 251 berapa? 1313. Kalau yang ini yang nomor 5-nya qiraat asyarah kubra. Dia hanya 1015 bait saja. Dan kita bagaimana mencoba mengaplikasikan atau mempraktikkan ini semua. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan saya untuk merunning program ini di Bandung dalam program Akademi Al-Quran dan Qiraat IAC. Program yang mentarkis atau memfokuskan kita belajar di Mesir selama katakanlah 10 tahun. Dari 10 tahun itu bagaimana supaya orang-orang itu minimal diperkenalkan dulu dalam waktu 2 tahun dan dimungkinkannya itu seumur hidup. Karena masa pemungkinan itu adalah tergantung kepada masing-masing pribadi. Perkenalannya ini kayak gini sekarang, perkenalan Al-Qur'an mungkin hanya 2 jam, 1 jam, 2 jam, tetapi pemungkinannya itu seumur hidup dan seberapa jauh dia ingin mencapai target, maka disitulah dia posisi. Oke. Kita perkenalkan di sini dalam program hanya 2 tahun saja di program Akademi Al-Quran dan Qiraat. Dan program ini alhamdulillah semuanya beasiswa. Salah satunya juga dari sini nih, dari Lampung sini ada juga santrinya dan ada juga orang tua asuh karena kita pakai sistem orang tua asuh. Siapa yang mau punya anak asuh dari penghafal Al-Quran, bukan cuma penghafal Al-Quran tapi penghafal Al-Quran tersandarkan dan seluruh jalur Al-Quran yang diwariskan kepada Rasul. Akhirnya alhamdulillah Allah mudahkan pertemuan antara orang tua asuh dengan santri asuh tersebut, berapapun jumlahnya. Nah, ini contoh salah satu sanad. Ini sanad saja ya, ijazahnya nggak ada.
Ijazahnya nggak ada. Ijazahnya di mana? Ijazahnya dalam tulisan atau dalam kalam, ucapan. Ini antara saya dengan salah satu syekhana yang kekekalan hanya milik Allah Ta'ala. Allah wafatkan beliau kemarin di bulan November, tanggal 27 November 2018. Syekh yang paling banyak menurunkan ilmunya dan mewariskan permata yang sangat berharga, tidak bisa dinilai oleh dunia dan isinya. Dari beliau lah saya mendapatkan dari awal sampai akhirnya Al-Qur'an, dari mulai huruf sampai qiraat asyara kubro selama dalam waktu 10 tahun. Ini misalkan sanad, di antara sanad Al-Qur'an antara aku dengan Rasul, ini adalah saya sebagai al-mujiz yang diberikan ijazah. Ijazahnya di mana? Ada di dalam satu lembar kertas, bukan di sini. Ini mah hanya silsilah saja, jalur sana saja. Saya belajar dari siapa? Dari sini. Artinya ketika antum nanti belajar huruf di tashih, ini antum sedang berada di jalur sini, maka gambarnya adalah ini ada gelas. Isinya apa ini? Air putih ya. Ketika kita meriwayatkannya air putih, maka antum jangan coba-coba mencampurkan dengan tambahan kopi. Nggak bisa. Kenapa? Kalau antum mau pakai kopi, jangan di gelas ini, bikin gelas baru, masukin ke situ kopinya. Paham? Ketika nanti terjadi perbedaan, adalah sebuah aib ketika kita membanding-bandingkan perbedaan tersebut. Kenapa? Kalau misalkan ini jelas air putihnya, ini juga jelas kopinya, adalah sebuah aib kita campurkan dan nggak boleh dicampurkan. Tetapi kalau misalkan kita masih belum jelas, ini si gelas ini warnanya bukan bening, bukan bening, tetapi warnanya warna sesuatu yang nggak bisa melihat apa isinya lah. Kita belum jelas kan? Ketika antum mau ngasih kopi mau ngasih apa sok-sok aja, karena ini pun masih belum jelas warnanya apa. Kebayang nggak ilustrasi ini? Nah, artinya ketika antum pergi, katakanlah belajar di tempat A, gimana cerita begini, bukan gitu, tapi begini. Pindah ke tempat B, dari sini udah benar, pas di sini diketok lagi, bukan gitu, begini. Mungkin pernah mengalami seperti itu. Nah, itu wajar karena mungkin posisi antumnya masih belum jelas di mana posisinya. Tapi kalau sudah jelas posisinya, akan menjadi sebuah aib kalau misalkan ada orang mengatakan bukan begitu cara mengucapinya. Di sini misalkan ada Umiwanti. Umiwanti menyampaikan, mengucapkan huruf sin adalah begini, as, is, us dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan bukan begitu caranya. Saya mah belajar dari sini adalah begini. Maka itu kita katakan seperti ini. Ketika dia menyalahkan Umiwanti, maka dia sama seperti menyalahkan siapa yang mengajarkan pada Umiwanti. Sama seperti dia menyalahkan orang yang mengajarkan kepada orang yang mengajarkan ke Umiwanti. Sama seperti mengajarkan orang sebelumnya, sampai sama seperti menyalahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu tidak boleh dan tidak bisa dicampur adukan itu. Terus terjadi perbedaan gimana? Perbedaan itu adalah sebuah hikmah. Oh, berarti kalau kayak gitu, ketika antum bilang tata, ketika tidak tidak di Indonesia ada orang bilang orang mana? Orang Klaten. Kita katakan sama dia bukan Klaten, tapi Klaten, ten. Bisa kayak gitu? Nanti kena gelas melayang nanti. Aku udah seumur-umur muse, bukan muse. Belum pernah lihat sendal cap sendal di pipi misalkan nempel. Artinya nggak bisa seperti itu. Nah, dan itulah akan benar-benar terjaga kemurnian tersebut. Ketika saya paling terakhir itu adalah tasmi sama orang Syam. Beliau saat ini seorang ketua Dewan Tahfiz Internasional atau Dr. Aiman Suhaib. Itu di rumahnya di Jeddah. Datang ke rumah beliau, baca dari awal sampai akhir matan Al-Jazari, baca beberapa dari Al-Qur'an. Itu jelas sekali perbedaannya antara apa yang kita sampaikan dari syekh kita yang di Mesir sama beliau. Kita mengucapkan di sini di syekh kita yang di Mesir. Tapi di sini enggak begitu. Kita meriwayatkan. Beliau enggak mengatakan salah, enggak. Tapi sebelumnya beliau bertanya dulu, kamu sebelumnya apakah pernah menghatamkan Al-Qur'an? Pernah, Syekh. Sama siapa? Syekh A, Syekh B, di mana? Di Mesir. Oke, sih. Silakan baca. Setelah baca, dia mengatakannya dengan penuh hikmah. Enggak mengatakan bukan gitu, salah itu. Enggak ada. Bukan gitu, salah itu, enggak ada. Tapi adapun dalam jalur sini mengucapkannya adalah begini. Coba lihat. Lihat. Ketika antum terjadi perbedaan, kita katakan salah, bukan gitu. Sama, kita mah meriwayatkannya begini. Sama apa beda? Beda.
salah. Berarti kalau salah, satu jalur itu salah semua. Apalagi kalau dia sudah punya jalur tersebut, sudah punya sandaran. Tapi kalau misalkan kita mau meriwayatkannya begini, antum, ya antum kan antum, nggak ada urusan sama jalur ini. Di sana begitu, di sini begini. Beliau menyampaikan juga begitu. Adapun di sini adalah di sini so, di sini so, di sini ihdinas si, di sana ihdinas si. Tapi apakah kita katakan, tapi kita belajar sini begini, udahlah, dia kena getok nanti. Tapi kita sudah paham itu, oh gitu ya. Setiap kali ada koreksian itu buat kita adalah alhamdulillah dapat. Berarti kita jadi sudah tahu. Orang-orang Mesir, maksudnya jalur sanad yang kita dapatkan dari Mesir begini meriwayatkannya. Sedangkan dari sini begitu. Alhamdulillah. Jadi tahu kita. Sehingga nanti di kemudian hari ada terjadi perdebatan, gimana macam huruf ini? Kita enak. Oh, ini dari jalur guruku yang dari Syam memang begini bener ada. Ini dari Mesir memang bener ada. Hum bihim, apa hum bihim? Yang mana? Satu kedua. Mim ketemu ba, satu hum bihim, dua hum bihim. Kan? Tuh, antum akan mengatakan satu, sandarannya kemana? Dua kemana? Ketika antum satu, oh memang saya dapatnya begini sampai ke Rasul, oke sih satu. Tapi kalau misalkan sebelah sini, aku hum bihim dengan apa namanya, begitu mim kamu istilahnya. Dari mana hasilnya? Dari Rasul, sip, begitu berarti. Itulah Al-Quran. Oke. Di mana perbedaan di sana akan menjadi apa nikmat yang tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Karena setiap perbedaan sama-sama ada jalur sanadnya, itu adalah sesuatu ilmu yang istilahnya sangat dahsyat. Karena Rasul pun Al-Quran meriwayatkan Al-Quran itu target utamanya kenapa enggak cuma satu huruf. Ketika Jibril turun kepada Rasul dari hadis Ubay bin Ka'ab. Ketika Rasul sedang berada di Bani Ghifar. Ya Muhammad, kata Jibril, innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala harfin. Allah memerintahkan engkau untuk menurunkan Al-Qur'an kepada umatmu, mengajarkan Al-Qur'an itu adalah dengan satu huruf. Apa kata Rasul? As'alullaha mu'afatihi wa maghfiratihi. Aku mohon kepada Allah ampunannya dan juga toleransinya, supaya ditolerir istilahnya. Wa inna ummati la tatiqu dzalik, umatku enggak akan sanggup ya Jibril. Dari awal dia bilang, coba di sini biasa ngucapin kenapa, siapa yang biasa ngucapin kenapa? Di mana? Nah, tiba-tiba kita ganti. Jangan bilang kenapa, coba bilang. Apa yang akan kamu rasakan? Orang Betawi biasa bilang kenapa, di mana, siapa, ganti. Jangan gitu ngucapinnya kenapa. Akan menjadi lebih mudah atau jadi susah? Susah. Dan bukan tujuan utama Al-Quran itu menjadi menyusahkan umat Rasul. Karena Rasul pun ketika meminta dengan 7 huruf, Jibril balik lagi. Kemudian setelah itu datang lagi, ya Muhammad, sekarang 2 huruf kau bacakan Al-Quran kepada umatmu. Kata Rasul, umatmu gak akan sanggup. Turun naik lagi, balik lagi 3 huruf, gak akan sanggup. Naik lagi, turun lagi 7 huruf. Bi ayyi harfin qara'u alaihi faqad asabu. Huruf yang mana saja yang kau ajarkan, mereka membaca dengan itu benar. Pertanyaannya adalah huruf yang mana yang diajarkan. Nah, bagaimana kita tahu huruf yang mana yang diajarkan? Itulah ilmunya nanti didapatkan dan diwariskan sampai saat ini masih terjaga ilmunya. Cuma memang masih sangat jarang sekali. Oke. Kita habiskan dulu. Ini dari mana? Dari sini terus, dari sini ke sini terus. Oke. Sampai sahabat. Lihat yang warnanya berbeda. Oke, 28 apa? 28 rantai yang warnanya berbeda. Oke, kemudian ini satu mujiz dan ini afwan. Ini mujaz yang diberikan ijazah dan ini adalah mujiz yang memberikan ijazah. Oh, kamu siapanya Nabi? Aku saat ini bukan siapa-siapa, tapi insya Allah nanti akan menjadi generasi yang kesekian misalkan. Oke, itu masih jauh lebih baik daripada kamu siapa Nabi, nggak ada hubungan sama sekali. Terus baca Al-Quran selama ini pakai bacaan mana? Itu dia yang akan yang menjadi motivasi kami, saya khususnya, dimanapun di ujung dunia ini ada seorang bersanad saat itu ya akan kami kejar. Dimanapun, asal bersanad aja dulu. Oke.
saat itu barulah diperkenalkan ada dua istilah sanad. Ada sanad itu alim, tinggi, dan ada sanad itu safil, rendah. Apa maksudnya? Semakin dekat jarak orang tersebut kepada Rasul itu semakin tinggi, semakin jauh semakin rendah. Nanti hikmahnya adalah ketika terjadi benturan di sini maksudnya adalah perbedaan cara baca antara dua pemilik sanad, maka yang dikedepankan itu adalah pastinya yang lebih tinggi. Dan itulah salah satu yang menjadi motivasi para ulama terdahulu, di mana ada sanad yang tinggi itulah yang dikejar. Jadi nggak asal belajar dia. Jadi belajarnya memang benar-benar dahsyat sekali mereka itu. Sampai Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan al-isnadu minad-din, sanad itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari agama. Minad-din, bagian dari agama. Laulal isnadu, kalaulah sanadnya bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Orang laqala man syaa, siapa yang dia berkehendak, ma syaa, dia akan mengatakan apa yang dia kehendaki. Jadi enggak terpantau, enggak terkontrol. Nah, antara ini di sini nih yang warna ini satu mujaz sama ini mujiz, itulah yang dinamakan dengan sanad. Penghubung, rantai penghubung. Saya punya spidol. Oke. Tolong kasihkan spidol ini kepada Ustaz Tri yang saat ini sudah hilang. Oke. Saya kasihkan kepada Ustaz. Sip. Pas pengen nyari Ustaz Tri ternyata lagi di Jepang misalkan. Oke, enggak ketemu hari ini. Akhirnya antum kasihkan ke sini. Pas besoknya cari nih, ternyata enggak ada lagi Ustaznya. Kasihkan ke sini. Setelah itu pas besoknya ketemu Ustaz Tri, barulah dikasihkan. Berapa perantara antara saya dengan Ustaz Tri untuk mengasihkan spidol ini? Berapa? Masa masih dihitung? Iya, tapi masih cuma 1-2 aja yang keluar suara. Ini ada spidol. Saya pengen ngasihin kepada Ustaz Tri, Mas'ul, Rumah Quran Nusantara di Lampung. Ustaz, tolong kasih ke Ustaz Tri. Oke, pas beliau di hari Selasa pengen ngasih, beliau lagi nggak ada, lagi di Jepang. Oke, titiplah sama antum keluarganya. Pas mau dikasih nggak ada juga. Titip lagi ke antum. Baru ketemu sama Ustaz Tri, ini Ustaz ada titipan. Berapa perantara antara saya dengan Ustaz Tri? Itulah sandaran, penghubung. Nah, pewaris bukan. Orang sesuatu yang dikasih. Jadi dia lebih kepada berapa rantai penghubungnya. Nah, kalau misalkan warisan terwaris berarti Ustaz Tri yang dikasih ya, sih. Berarti Ustaz Tri itu adalah orang yang keberapa yang dikasih spidol ini? Yang keempat berarti. Berapa penghubungnya? 3. Sih. Sederhananya seperti itu. Nah, Nabi dari mana? Dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas gambaran tentang sanad, dan pentingnya sanad ini sepertinya nggak perlu lagi kita sampaikan, karena pilihannya adalah antum pengen benar aja atau benar dan tersambungkan. Jadi ya. Pas jam 11 itu mungkin untuk mukaddimah seperti itu. Nanti kita akan terjun bebas lagi. Nomor 1. Mulai dari huruf A sampai Ya. Sampai huruf doang saya dari SD udah dipelajarin. Ya, sip. Oke, iya benar, iya. Tinggal sekarang itu adalah bagaimana supaya kita tersambungkan itu. Dan setiap masing-masing kita ini punya punya ketenangan, sumber ketenangan ketika kita menyampaikan kembali. Karena setelah huruf ini nanti stepnya masih jauh ke depan. Masih ada tajwidul kalimat. Setelah tajwidul kalimat nanti ada tajwidul Quran. Udah. Bagaimana berhenti, innama nyambung apa misal, rahmatu itu pakai ta marbuta atau tak terbuka, itu nanti akan penting ketika antum baca inna syajarataz zakum. Ada yang apa surat Ad-Dukhan? Ada yang apa? Oke sih. Berhenti di syajarata gimana? Kan kalau antum nggak tahu itu pakai tak terbuka atau tak tertutup, mana bisa berhenti di sana? Itu bagian di tajwidul Quran nanti. Sekilas gitu dulu ya tentang tentang mukaddimah ini. Insyaallah semoga menjadi pembuka di daurah yang sangat mahal ini selama 3 hari ke depan. Oke. Selanjutnya kita kasihkan kepada mentor atau gimana teknisnya? Saya kembalikan kepada bukan mentor sih, mentor lagi, moderator atau MC pembicara. Silakan.